Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di Aminku Channel video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas masih materi statistika. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang satu nilai yang ada di statistika, yaitu nilai kuartil. Kuartil ini merupakan satu nilai letak ya. Kalau dulu pernah belajar tentang median, nah itu pembahasannya hampir mirip dengan median. Kuartil ini merupakan satu nilai yang membagi kelompok data, kelompok nilai menjadi 4 bagian. 4 bagian yang sama. Tentu saja data itu setelah diurutkan dari data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar. Kalau median, ya, ingat median itu membagi sekelompok data menjadi 2 bagian atau nilai tengah. Kalau dibuat dalam gambar, ya, kalau misalkan data itu digambarkan dalam satu garis data, maka garis data ini dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai yang membagi ini yang disebut dengan kuartil. Karena ada 3, maka disebut ada K1, K2, dan K3. K1 itu kuartil pertama atau kuartil bawah, K2 kuartil tengah, K3 kuartil atas. Untuk perhitungannya, karena kuartil itu merupakan nilai letak, maka kita tentukan dulu letaknya atau posisinya. Letak kuartil itu ada di urutan yang keberapa setelah data itu diurutkan. Untuk menentukan letaknya, ya, KT itu kuartil ke T, karena ada 3 kuartil, maka T-nya ini 1, 2, 3. Maka KT ini artinya K1 bisa K2 atau K3, sama dengan T kali N plus 1 dibagi 4. N adalah banyaknya data ya. Kemudian ada lagi yang namanya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Ini biasa disebut dengan KD, kuartil deviasi, atau ada juga yang menyebut Q, D itu setengah dari selisih antara K3 dan K1. Baik, kita lihat contohnya. Dari data ini akan kita cari K1, K2, K3, dan KD nya. Ya, langkah pertama ini harus diurutkan dulu ya, data ini. Setelah diurutkan menjadi bentuk ini, dari data yang terkecil jadi 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Setelah diurutkan, kita cari letaknya. Untuk K1 ya, di K1 itu T nya berarti 1, N nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N nya 9. Maka 1 kali 9 plus 1 bagi 4, 10/4 atau 2,5. Nah, K1 letaknya ada di posisi di urutan ke 2,5. 2,5 ini artinya antara urutan ke-2 dan ke-3. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Jadi kuartilnya K1 ini antara 4 dan 5. Ada di sini. Jadi antara urutan ke-2, ini urutan 1, urutan ke-2, urutan ke-3. Ini yang namanya urutan ke-2,5. Sedangkan nilainya ya, nilai antara 4 dan 5 itu adalah 4,5 atau 4,5. Jadi K1 nya 4,5. Kemudian untuk K2
K2 posisinya ada di urutan sama seperti tadi, ini K2 urutan ke-5. Letaknya di urutan ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Maka nilai K2-nya adalah 6. Oke, berikutnya untuk K3. K3 posisinya ada di urutan ke 7,5. 7,5 ini artinya ada di urutan antara ke-7, antara data ke-7 dan data ke-8. Jadi kita lihat ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8. Nah, antara di sini. Ini nilai kuartilnya ada di urutan ke-7,5. Ya, sekali lagi ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nilai yang terletak di antara urutan ke-7 dan ke-8 itu adalah nilainya antara 8 dan 9 atau 8,5. Nah, itu untuk menentukan K1, K2 dan K3. Setengah simbangannya setengah kali K3 dikurang K1. K3 nya ini 8,5, K1 nya tadi ketemu 4,5. Nah, jadi kali setengah, ini dikurang 4 kali setengah 2, jadi KD nya adalah 2. Ya, itu perhitungan untuk data tunggal. Untuk data berkelompok, ini perhitungan letaknya. Ini ada di KT, K1, K2, K3, T kali N per 4. Sedangkan untuk menentukan KT-nya, rumusnya ini. KT-nya adalah kuartil ke T, ke-1, ke-2, ke-3. L-nya tepi bawah kelas, jadi ditentukan dulu kelas kuartilnya. Kemudian N banyaknya data. F, di sini ada dua macam F. F yang besar, ya, F kapital, ini nilai atau frekuensi kumulatif sebelum kelas KT. Dengan F yang kecil ini adalah frekuensinya. I panjang atau interval. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya untuk data berkelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas dengan frekuensi masing-masing seperti ini. Ya, yang pertama kita tentukan frekuensi kumulatif. Yang masih ingat frekuensi kumulatif ya, waktu perhitungan median. Jadi ini 5. Kemudian berikutnya 5 ditambah 11. 16 ditambah 15. Jadi 31 ditambah 6. 37 ditambah 3 jadi 40. Ini namanya frekuensi kumulatif. Yang pertama kita tentukan letak K1. K1 tadi N, T kali N dibagi 4. Karena T-nya 1, K1 maka 1 kali 40. 40 banyak data dibagi 4 karena kuartil ya. Ini ada 10. Nah, ini artinya dari 40 nilai ini ya, 40 siswa, letak K1 itu ada di posisi urutan ke-10. Di mana urutan ke-10? Ya, kita lihat di sini. 5 ya. Kalau frekuensi kumulatif 5, ini menunjukkan bahwa yang 5 orang ini, 5 siswa ini
posisinya ada di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjutkan dengan yang 11 siswa. Ya, kalau ini udah sampai urutan 5, berarti yang 11 siswa ini posisinya melanjutkan posisinya di urutan ke 6, ke 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus sampai 16. Demikian juga untuk yang 15 siswa, melanjutkan lagi. Ya. Jadi ini 17. Ya, kalau yang 15 siswa 17, 18, 19 terus sampai 31. Nah, karena di sini urutan ke-10 ini siswanya ada di kelompok kelas 151 sampai 155. Urutan ke-10 ini ada di kelompok ini. Maka kelompok kelas ini yang disebut dengan kelas kuartil pertama. Kelas K1 adalah ini 151 sampai 155. Ya. Jadi penting di sini menentukan kelasnya. Kemudian dari kelas ini akan didapat ya, L tepi bawah. Tepi bawahnya berarti ini dari batas bawah dikurang setengah 150,5. Frekuensi yang besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, kita lihat dari kelas mediannya ini frekuensi kumulatifnya 16. Nah, sebelum kelas ke-1 frekuensi kumulatif sebelum kelasnya berarti sebelum 16 nya adalah 5. Berarti ya, F nya frekuensi kumulatifnya 5. Nah, ingat sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini sebelumnya ini. Kemudian F yang kecil ini frekuensi. Ya, kita lihat lagi kelas mediannya kelas kuartilnya ada di 151 sampai 155. Frekuensinya ada 11. Nah, ini frekuensi. Curve-nya 11. I panjang kelas atau interval. Berarti di sini ada 151, 152, 153, 154, 155. Ada 5 nilai. Berarti panjangnya 5. Nah, ini data yang sudah didapat. Ini yang akan digunakan untuk menghitung nilai K1-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Ya, ini rumus awalnya tadi. KT sama dengan L ditambah TN per 4 dikurang F yang besar, F kapital, dibagi F yang kecil frekuensi kumulatif kali I. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapat untuk K1 ya, 150,5, T-nya 1 karena K1, N-nya ada 40, dibagi 4, F yang besar tadi 5 ya, dibagi F yang kecil frekuensinya 11 kali I 5. Nah, tinggal dihitung ya, berarti ini 40 dibagi 4 ya, jadi 10 kurang 5. Ini perhitungan yang ini. Kemudian ya, 10 dikurang 5. Nah, di sini 5. Nah, kayaknya tetap. Kemudian 5 kali 5 25 dibagi 11 2,27. Nah, jadi K1 nya ini ditambah jadi 152,77. Ini adalah nilai K1 ya. Itu untuk menentukan nilai kuartil yang sudah didapat K1. Jadi masih ada K2 dan K3 serta KD. Nah, silakan untuk nilai K2 dan K3-nya silakan dicoba ya. Bisa digunakan ya untuk melatih, karena matematika ini harus ada latihan. Kemudian kalau udah ketemu K2, K3
hitung KD-nya, setengah kali K3 dikurang K1. Ya, demikian ya pembahasan tentang kuartil. Jadi semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.